Informasi lainnya pemirsa, seorang pilot Amerika Serikat yang dilaporkan hilang setelah jetnya ditembak jatuh di atas Iran dikabarkan telah ditemukan dalam kondisi selamat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa satu anggota kru pesawat tempur Amerika Serikat yang jatuh di Iran telah dievakuasi. Helikopter Amerika Serikat Black Hawk yang tengah melakukan pencarian pilot jet Amerika Serikat ditembak jatuh oleh militer Iran. Helikopter terlihat terbakar hebat dan jatuh di langit Iran. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC merilis rekaman jatuhnya sebuah jet tempur F-15 di dekat Pulau Qasem setelah sistem pertahanan udara Iran mencegatnya. Helikopter Amerika. Warga pun beramai-ramai memburu pilot jet tempur Amerika Serikat usai pemerintah Iran menawarkan hadiah kepada siapapun yang bisa menangkap pilot AS hidup-hidup dan menyerahkannya ke polisi. Meski begitu, media Amerika melaporkan bahwa salah satu dari dua awak pesawat telah diselamatkan oleh pasukan khusus AS. Dengan mengunggah serangan di Teheran, Presiden Amerika mengumumkan penemuan seorang pilot AS yang dilaporkan hilang. Anggota kru pesawat tempur AS yang jatuh di Iran bahkan telah diselamatkan dan dievakuasi dari negara itu dengan kondisi luka-luka. Sebelumnya pada hari Jumat, militer Iran telah menembak jatuh jet tempur F-15E Strike Eagle buatan Amerika di atas Kohgiluyeh dan Provinsi Boyer Ahmad. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dua pilot pesawat jet F-15 yang jatuh ditembak di Iran telah berhasil diselamatkan. We did yesterday is we picked up not one, we picked up two. We kept the first one quiet, and we were able to keep it quiet for about a day, which made it a lot better. But those two pilots were incredible, brave, and we thank them. And how is the airman who was rescued doing? He's doing really well. They're both doing well. It was two, and we held off the one because if they would have known we had him, so we held off the one. They are both recovering very well. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berterima kasih kepada Israel atas bantuannya dalam menyelamatkan seorang anggota awak jet tempur Amerika Serikat yang hilang di Iran. אתמול דיברתי שוב עם ידידי הנשיא טראמפ. אני הבאתי בפניו את הערכה העצומה שלנו למבצע החילוץ ההירואי של אותו איש צוות אוויר אמריקני, והנשיא טראמפ מצידו הודה לי על הסיוע שישראל נתנה במבצע הזה. בכלל הוא דיבר עלינו בסופרלטיבים. הוא אמר, you guys are great, אתם גדולים. הוא רואה בישראל בעלת ברית איתנה, נחושה, תקיפה, שנלחמת כתף אל כתף לצידה של ארצות הברית. וביחד אנחנו ממשיכים לקטוש את משטר הטרור. Pesawat Hercules C-130 Amerika Serikat dan dua helikopter yang tengah melakukan pencarian dua jet tempur ditembak jatuh militer Iran. Helikopter terbakar hebat dan jatuh di langit Iran. Helikopter Amerika Serikat Black Hawk yang tengah melakukan pencarian pilot jet Amerika Serikat ditembak jatuh oleh militer Iran. Helikopter terlihat terbakar hebat dan jatuh di langit Iran. Sebelumnya Black Hawk dan pesawat Hercules C-130 milik Amerika Serikat tengah melakukan operasi pencarian. Selama 1 jam, kedua pesawat tersebut terbang di langit Iran mencari pilot tempur Amerika yang diklaim Iran ditembak jatuh oleh angkatan bersenjata Iran. Meski telah mencari selama 1 jam, operasi pencarian diduga pilot pesawat F-15 tersebut belum membuahkan hasil. Sementara itu, juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya bantah klaim Amerika Serikat. Sebaliknya, militer Iran justru telah gagalkan operasi penyelamatan terhadap pilot pesawat tempur Amerika Serikat yang ditembak jatuh di Provinsi Isfahan, Iran. عملیات به اصطلاح نجات ارتش آمریکا
که در قالب عملیات فریب و فرار فوری به بهانه نجات خلبان هواپیمای ساقط شده خود در یک فرودگاه متروکه در جنوب اصفهان تحریزی شده بود، با حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شکست کامل انجامید. پیرو اطلاعات قبلی در بررسی‌های تکمیلی توسط کارشناسان حاضر در صحنه مشخص گردید 2 فروند هواپیمای نظامی ترابری C-130 و 2 فروند بالگرد بلک هاک ارتش آمریکا با تحقق وعده الهی و یاری خداوند متعال و آتش خشم مقدس لشکریان اسلام در نیروهای مسلح مقتدر منهدم شدند که این اقدام سطح ناکامی پی در پی ارتش آمریکا را افزایش داد. بر همگان ثابت شد که ارتش زبون و ورشکسته آمریکا در این جنگ تحمیلی در برابر اراده الهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیروی مسلط و برتر محسوب نمی شود. IRGC mengklaim telah menembak jatuh pesawat Amerika Serikat yang tengah mencari perwira Amerika Serikat yang hilang di Isfahan, selatan Iran. Rekaman video dirilis pada hari Minggu yang memperlihatkan diduga puing-puing pesawat Amerika Serikat berserakan di tanah. Pesawat-pesawat Amerika Serikat yang menyerang di Isfahan Selatan, termasuk 2 helikopter Black Hawk dan 1 pesawat angkut militer C-130, dikabarkan telah diserang dan hancur. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran juga mengklaim telah menembak 2 helikopter Black Hawk dan sebuah pesawat angkut militer, sementara para pejabat Iran menyerukan kepada penduduk wilayah Kohgiluyeh dan Provinsi Boyar Ahmad di Iran Barat untuk membantu menangkap awak pesawat tempur Amerika Serikat setelah dilaporkan ditembak jatuh. Bahkan pemerintah Iran mengumumkan hadiah berharga bagi warga yang berhasil menangkap. Pasukan militer Iran juga mengklaim telah menembak 2 pesawat jet tempur milik Amerika Serikat di wilayah Iran. Kedua pesawat yang ditembak merupakan jet tempur F-15 dan A-10 Warthog. Korps Garda Revolusi Iran merilis rekaman jatuhnya sebuah jet tempur F-15 di dekat Pulau Qesem setelah sistem pertahanan udara Iran mencegatnya. Jet tempur F-15 milik Amerika Serikat ini dihantam oleh sistem pertahanan udara canggih Angkatan Laut. Pesawat tersebut jatuh di antara Pulau Hengham dan Pulau Qesem sebelum tenggelam. Selain itu, pasukan militer Iran juga berhasil menembak jatuh pesawat tempur A-10 Warthog di dekat Selat Hormuz. Dalam serangan tersebut, pilot A-10 Warthog Amerika Serikat selamat dari serangan. Pesawat tempur A-10 Warthog ini dikenal sebagai pesawat penghancur kendaraan lapis baja. Pesawat tempur A-10 Warthog merupakan pesawat serang darat subsonik andalan Amerika Serikat yang dirancang untuk dukungan udara jarak dekat. Selain itu, Warthog juga merupakan pesawat penghancur kendaraan lapis baja. Kecanggihan pesawat tempur A-10 Warthog milik Amerika Serikat ini dirancang bermanuver di ketinggian rendah dan mampu menghancurkan tank dalam sekali serang. Pesawat tempur A-10 milik Amerika Serikat ini juga mampu menembakkan 4.000 lebih peluru per menit. A-10 Warthog mampu melakukan operasi malam dengan menggunakan NVG atau kacamata penglihatan malam. Selain itu, kapasitas senjata yang dimuat pesawat tempur A-10 Warthog ini mencapai 16.000 pon atau 7.200 kg. Pesawat ini terbukti sangat andal dalam berbagai konflik, termasuk operasi Desert Storm dengan tingkat kerugian yang sangat rendah karena kemampuannya menahan kerusakan. Pemirsa, Israel melakukan serangan ke fasilitas kesehatan, laboratorium obat-obatan di kota Teheran. Pusat Penelitian dan Pengembangan Farmasi Taufik Daru di Teheran hancur lebur setelah diduga menjadi sasaran serangan Israel. Kerusakan yang terjadi cukup parah, menghancurkan semua peralatan laboratorium. Menurut aturan dalam Konvensi Jenewa,
Fasilitas medis termasuk apotek, pabrik obat, rumah sakit, dan distribusi obat dilindungi sebagai objek sipil. Sementara fasilitas yang bisa dianggap target sah adalah jika fasilitas tersebut memang terbukti digunakan untuk produksi militer seperti menyimpan bahan kimia untuk senjata. Hingga rekaman ini dipublikasikan, pihak berwenang Israel belum memberikan komentar terkait serangan tersebut. Para tenaga kesehatan dan akademisi Iran menggelar unjuk rasa di luar Rumah Sakit Imam Khomeini di Teheran. Aksi unjuk rasa ini mengecam serangan Amerika Serikat Israel terhadap fasilitas medis dan juga pendidikan. Sejumlah tenaga kesehatan dan akademisi Iran menggelar unjuk rasa di luar Rumah Sakit Imam Khomeini di Teheran. Para peserta mengibarkan bendera Iran dan memegang foto-foto korban, termasuk petugas medis, serta gambar-gambar fasilitas kesehatan yang rusak. Aksi unjuk rasa ini mengecam serangan Amerika Serikat Israel terhadap fasilitas medis dan pendidikan. Wakil Menteri Kesehatan Iran, Shahin Ahundzadeh, mengatakan bahwa unjuk rasa tersebut bertujuan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat di seluruh dunia karena organisasi internasional telah gagal untuk bertindak. خیلی صادقانه بگم من امیدوار نیستم به اینا. صحیح من امیدوار نیستم. شما کجای دنیا میبینین که با 2 تا موشک تامهاک 170 تا کودک و ناجوان مردانه به شهادت میرسونن؟ صدایی در دنیا بلند نشد. صحیح محکومیتی ما ندیدیم. این تجمع میخواد وجدان مردم جهان رو در حقیقت برانگیزه تا سازمان‌های بین‌المللی عموماً به درد هیچی نمیخورن. بودن و نبودنشون تأثیری از نظر من نداره. Palang Merah Iran melaporkan bahwa konflik ini telah menewaskan sekitar 1.900 orang dan melukai lebih dari 20.000 orang. Sementara kerusakan terjadi pada 763 sekolah, 322 pusat kesehatan, 20 fasilitas Palang Merah, dan 18 universitas. Luka di hati warga Iran atas serangan Amerika Serikat Israel kepada sebuah sekolah dasar tidak akan sembuh. Demi menghormati para korban yang sudah tiada, warga menggelar sebuah acara haru di kota Teheran pada Senin kemarin bertajuk Solidarity with Minab. Duka masih dirasakan segenap warga Iran jika mengingat kejadian tanggal 28 Februari lalu di mana 17 orang tewas dalam serangan besar-besaran AS dan Israel kepada Iran. Yang paling membuat miris ialah kebanyakan korban meninggal adalah anak-anak sekolah. Demi menghormati setiap pribadi korban yang telah tiada, warga Teheran membuat acara tribute berjudul Solidarity with Minab. Ya, serangan dahsyat tanggal 28 Februari lalu itu menargetkan sebuah sekolah dasar putri bernama Shajareh Tayyebe Girls Elementary School di Minab, Iran. Sebuah area sengaja diatur sebagai ruang kelas dengan meja dan perlengkapan sekolah serta foto para korban. Sungguh tak terbayangkan bagaimana perasaan para orang tua yang kehilangan anak tercinta. Bagi warga Iran, tribute ini juga untuk mengingatkan bahwa serangan ini adalah sebuah aib yang tercatat sebagai kejahatan perang yang sangat brutal. بر کشور ما تحمیل شده است رو شدیداً محکوم بکنیم. این نشون دهنده این هست که همونطوری که کودکان غزه رو با کشتن مثلا بچه‌ها میتونه به اهدافش برسه، در صورتی که اینجوری نیست. هیچ وقت به اهدافش نمیرسه و ما همچنان ایستاده ایم و از مملکتمون دفاع میکنیم. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ubah tenggat waktu terkait pembukaan Selat Hormuz, yaitu hingga Selasa 7 April 2026 waktu Timur Tengah malam. Donald Trump melalui media sosial pribadinya
mengunggah pesan singkat dengan menyebut jadwal tenggat waktu Iran untuk segera membuka Selat Hormuz. Sebelumnya Trump juga memperingatkan bahwa Iran akan menghadapi serangan terhadap infrastruktur penting jika tidak membuka Selat Hormuz sebelum tenggat waktu pada Selasa hari ini. Trump juga mengeluarkan peringatan keras lewat platform miliknya Truth Social. Dalam unggahannya, Trump memberikan peringatan keras kepada Iran terkait situasi di Selat Hormuz. Ia menyebut akan melakukan tindakan tegas terhadap infrastruktur Iran jika situasi tidak berubah. Fasilitas energi seperti minyak dan gas, pembangkit listrik, dan jembatan di Iran kemungkinan akan menjadi target serangan Amerika Serikat dan Israel jika Iran tak kunjung membuka Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tenggat waktu terhadap Iran, kesepakatan membuka kembali Selat Hormuz akan berakhir pada Selasa malam waktu Timur Tengah. Trump menyatakan tidak akan perpanjang tenggat waktu lagi bagi Iran. They asked for 7 days. I said, I'm going to give you 10. But at the end of 10, all hell's going to break out if you don't get there. Is Tuesday your final deadline? Is Tuesday at 8 p.m. your final deadline? Yeah. If Iran does not meet your demands, Mr. President, are you willing to continue the war? Well, you'll have to watch. Are you committing to It's an easy question. The answer is yes, but you'll have to watch. What do you think of the latest proposal? They made a proposal, and it's a significant proposal. It's a significant step. It's not good enough, but it's a very significant step. Sebelumnya Amerika Serikat menggertak Iran untuk membuka Selat Hormuz dan mengatakan waktu untuk mencapai kesepakatan hampir habis. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Israel menekan Iran untuk membuka Selat Hormuz. Jika menolak membuka Selat Hormuz, Amerika Serikat dan Israel akan menyerang infrastruktur energi Iran. Trump mengatakan tenggat waktu terbarunya kepada Iran untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri perang semakin dekat. Israel sedang mempersiapkan serangan terhadap fasilitas energi Iran dan sedang menunggu persetujuan Amerika Serikat. Jangka waktu serangan tersebut diperkirakan sepekan ke depan. Trump sebelumnya juga mengancam akan menyerang pembangkit listrik Iran jika tuntutannya tidak dipenuhi. Sementara Iran tak gentar dengan ancaman Amerika Serikat dan Israel. Iran menolak proposal gencatan senjata 48 jam dari Amerika Serikat dan menuntut ganti rugi perang serta penarikan pasukan Amerika Serikat. Iran bahkan kembali meluncurkan drone dan rudal ke Israel serta negara-negara Teluk yang bersekutu dengan Amerika Serikat. 2 hulu ledak dari rudal klaster Iran jatuh di dekat markas militer Kiryat di Tel Aviv. Iran juga meluncurkan drone ke instalasi radar Amerika Serikat dan sebuah pabrik aluminium yang terkait dengan Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Tak hanya itu, Iran juga menyerang markas militer Amerika Serikat di Kuwait sebagai balasan atas serangan mematikan terhadap pusat industri Iran. Sebuah bangunan berantai 5 di kota Tyre, Lebanon hancur akibat serangan udara Israel. Sebuah bangunan runtuh akibat serangan udara Zionis Israel di persimpangan Abbasiyeh, kota Tyre, Lebanon. Tim penyelamat dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban. Menurut laporan media lokal, pesawat tempur Israel juga menyerang daerah Hamadiyeh di sebelah timur Tyre. Tidak hanya itu, serangan juga dilakukan terhadap bangunan di persimpangan Ma'arka.
Sebelumnya, militer Israel mendesak warga setempat untuk segera mengungsi dan pindah ke utara Sungai Zahrani. Serangan Israel di Nabatiyeh, Lebanon Selatan membuat sejumlah bangunan hancur. Sementara itu, korban luka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ambulans membawa para korban ke rumah sakit Al-Najdah di Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Sebelumnya, serangan Israel menargetkan daerah-daerah di dekat desa Habush di Lebanon Selatan. Menurut kantor berita nasional Lebanon, serangan udara Zionis Israel menargetkan sebuah rumah di Jalan Habush Kufur, menyebabkan 2 orang gugur dan 5 orang terluka. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan bahwa sejak 2 Maret, 1.422 orang tewas dan 4.294 orang terluka akibat agresi Israel. Pemirsa, ribuan warga Amsterdam turun ke jalan memprotes undang-undang baru Israel atas pemberlakuan hukuman mati warga Palestina yang diadili di pengadilan militer Israel. Ribuan warga Amsterdam turun ke jalan sambil membawa bendera Palestina dan spanduk menolak hukuman mati warga Palestina. Mereka juga berteriak meminta Presiden Trump menghentikan perang terhadap Iran. So I think with the announcement of the death penalty of Palestinians, I think we have it's an obvious escalation of what Israel's been trying to do for the past month, which is attempt to escalate the repressive measures against prisoners, because it's filling up the jails with huge amounts of prisoners. It's all about money. It's not about people. They don't care about human rights. The only thing they want is to earn money. Also, Rob Jetten, the Dutch Prime Minister, he was here at the Red Line demonstration and now he is silent. He doesn't talk about Palestine anymore. Pada Senin lalu, pemerintah Israel telah mensahkan undang-undang hukuman mati bagi warga Palestina yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran terorisme di pengadilan militer Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan langkah ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan terhadap terorisme. They complained at the Israeli government, which is very nice of them, very gentle, but they don't do much else. And what they should do, however, is, of course, full sanctions, full disinvestment, full boycott of Israel and all companies related to and dealing with Israel, all kind of press boycotts, all boycotts that you can imagine, all sanctions, embargoes that you can imagine. Undang-undang ini telah dikecam oleh PBB dan Uni Eropa serta organisasi hak asasi manusia di seluruh dunia. Meski demikian, pemerintah Amerika Serikat menyatakan dukungan hak kedaulatan Israel untuk menentukan hukum negaranya sendiri.